pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 sebagai upaya memastikan program pembangunan berbasis kebutuhan nyata dan berdampak terukur serta berkelanjutan. Forum perangkat daerah yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin pada Senin 30 Maret 2026. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa forum ini menjadi tahap penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang saat ini telah mencapai kategori baik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti belum terintegrasinya sejumlah aplikasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di daerah. Kedepan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan akan memfokuskan sejumlah isu strategis, di antaranya integrasi SPBE, penguatan satu data daerah, keamanan informasi, hingga pemerataan infrastruktur digital dan transformasi layanan berbasis platform terintegrasi. Melalui forum ini, pemerintah provinsi berharap dapat menghasilkan program prioritas tahun 2027 yang lebih fokus, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat integrasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, tenaga ahli gubernur, serta perwakilan perangkat daerah dan Diskominfo Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Unaudit tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kita akan berberikan sedikit penyerahan ini Pak Akalan, perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan. Ayo kita ikuti. Penyerahan LKPD dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Selasa 31 Maret 2026 dan dilakukan langsung oleh Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Prosesi penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Adrianto. Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin juga mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui program pembinaan dan bimbingan secara berkala bersama BPK RI. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita menyampaikan LKPD masing-masing daerah Kalimantan Selatan, bupati dan wali kota, dan juga gubernur. Tentu penyampaian kita ini mudah-mudahan semua rapi, karena ini akan diperiksa oleh BPK selama 2 bulan atau kurang lebih 60 hari. Nah, jadi mudah-mudahan selama diperiksa ini kita dilengkap dan tidak ada. Wajar ada kekurangan, tetapi nanti akan diberikan waktu lagi kita untuk melengkapi.
Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada bisa tipis semua lah dapatnya. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap program komponen cadangan atau Komcat yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Adrianto menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah. BPK RI akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 selama 28 hari kerja untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Penyerahan LKPD juga dilakukan oleh seluruh kepala daerah, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini turut dihadiri para sekretaris daerah kabupaten kota serta inspektur daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Gubernur dan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan lengkap hari ini kecuali daripada Banjarmasin hanya wakil, yang lainnya lengkap Bupati Wali Kota, dan kita bersama-sama menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah dari LKPD. Nah, kita menyampaikan laporan kepada BPK, nanti akan diperiksa dalam waktu 49 hari, jadi kurang lebih 60 hari lah, 2 bulan. Nah, nanti itu ketahuan hasilnya. Jadi mudah-mudahan ini laporan kita ini rapi semua, mudah-mudahan. Tetapi ada tadi disampaikan oleh BPK bahwa ada daerah-daerah yang belum melunasi daripada penemuan-penemuan yang tahun sebelumnya. Itu ada beberapa daerah tadi yang sudah lengkap menyampaikan, itu ada 5 kabupaten atau wali kota, dan termasuk gubernur lengkap, provinsi lengkap kan. Jadi mudah-mudahan di dalam 60 hari pemeriksaan ini akan sampai kembali, mudah-mudahan itu rapi, tidak ada kekurangan, dan yang terdahulu di sebelumnya itu juga bisa diselesaikan. Jadi mudah-mudahan ini setelah kita menyampaikan keuangan pada hari ini. Pemirsa, kita masih berada di suasana Syawalan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah Muhyiddin, menghadiri kegiatan kajian muslimah yang dirangkai dengan halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, Banjarmasin. Kegiatan yang mengusung tema Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah, kita tingkatkan ketakwaan, bangun kebersamaan, dan saling memaafkan ini berlangsung khidmat dengan dihadiri jamaah muslimah dari berbagai kalangan. Sejak pagi hari, suasana religius terasa di kawasan masjid dengan lantunan Maulid Habsyi yang menambah kehusyukan acara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan perannya dalam kegiatan keagamaan serta pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan. Kajian muslimah ini juga diisi dengan tausiah keagamaan oleh Dr. Hajjah Nurul Maziah yang mengajak jamaah untuk terus meningkatkan keimanan dan meneladani akhlak Rasulullah. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Hajjah Fatul Jannah Muhyiddin juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan serta konsistensi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Hajjah Lita Aryani Tamrin, berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri pengurus organisasi wanita, tokoh agama, ustazah, serta berbagai perwakilan instansi dan komunitas yang menunjukkan tingginya antusiasme dalam mempererat kebersamaan. Melalui kegiatan kajian dan halal bihalal ini, diharapkan silaturahmi antar sesama muslim semakin erat, sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Acara ditutup dengan doa bersama dengan harapan seluruh jamaah dapat mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah pasca Idul Fitri. Kita hari ini Selasa
21 Maret. Alhamdulillah dalam masih suasana Lebaran kami dari panitia dari Sabilan Mutadin mengadakan kajian muslimah. Insya Allah ini yang kedua, mudah-mudahan terus berlanjut ke depannya. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Dari Klaten, Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mendorong desa-desa di Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDesa. Hal ini disampaikan Gubernur saat mengikuti kegiatan pemanfaatan potensi desa yang digelar di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten pada Kamis pagi 2 April 2026. Kegiatan ini mengangkat tema pemanfaatan potensi desa sebagai sumber pendapatan asli desa melalui optimalisasi dan pengembangan usaha BUMDesa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Desa Ponggok yang dinilai mampu bertransformasi menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat. Desa yang dulunya dikenal sebagai kawasan kurang terkelola, kini berubah menjadi destinasi wisata produktif dengan berbagai inovasi pengelolaan potensi lokal. Gubernur juga mendorong agar desa-desa di Kalimantan Selatan dapat mengembangkan potensi masing-masing, baik di sektor pariwisata, pertanian, maupun usaha lokal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Desa Ponggok, Junaidi Mulyono menyampaikan keberhasilan desanya tidak lepas dari optimalisasi berbagai aset, meliputi sumber daya alam manusia, sosial, infrastruktur, dan keuangan. Melalui BUMDesa, Desa Ponggok saat ini mengelola berbagai unit usaha, mulai dari wisata, perikanan, hingga usaha kuliner dan homestay yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui program pendidikan dan peningkatan pelayanan dasar bagi warga. Keberhasilan Desa Ponggok ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa di Kalimantan Selatan untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Kita berpindah lagi ke informasi lain pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menekankan peningkatan disiplin aparatur sipil negara sekaligus mendorong penerapan penghematan energi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat memimpin apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin pagi, 6 April 2026. Dalam arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjaga kebersamaan dan semangat silaturahmi, khususnya pasca perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, ASN juga dihimbau untuk lebih bijak dalam penggunaan energi, termasuk memaksimalkan penggunaan angkutan karyawan dan membatasi penggunaan kendaraan dinas yang tidak mendesak. Gubernur juga menekankan pentingnya disiplin, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja sebagai fondasi dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja. Seluruh ASN, P3K, dan PJLP juga diminta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Gubernur menegaskan, setiap pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada masyarakat. Hari ini kita kembali melaksanakan apel gabungan bulanan, di mana juga kebetulan masih di bulan Syawal, Pak Gubernur beserta Ibu Kakak dan juga Ibu Gubernur beserta Dua juga Jokowi ini menyampaikan selama hari Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah ini
Kemudian juga ada beberapa arahan dari Pak Gubernur menyikapi suasana global di mana energi ini sangat mendesak untuk bagaimana kita berhemat. Untuk itu kita himbau kepada seluruh pejabat maupun karyawan untuk menghemat energi. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah digunakan kendaraan. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin rapat koordinasi SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026. Ini kita rapat koordinasi hari Senin tanggal 6 April. Jadi kita hari ini membahas masalah pekerjaan untuk triwulan pertama. Apakah ada capaian, sudah berapa capaiannya tetap SKPD. Tentu kita harus mengejut pekerjaan kita untuk triwulan pertama ini. Terima kasih. Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Senin 6 April 2026, diikuti para pejabat pimpinan tinggi Pratama, tenaga ahli gubernur, serta jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalimantan Selatan. Rakor ini membahas realisasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan, serta serapan APBD tahun anggaran 2026 pada triwulan pertama. Berdasarkan hasil paparan, realisasi anggaran pada triwulan pertama masih tergolong rendah dengan capaian sekitar 20%. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menerapkan pengawasan berlapis melalui 3 lini monitoring, yakni Kepala SKPD, para asisten dan tenaga ahli, serta inspektorat sebagai pengawas internal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan dalam tahun anggaran berjalan. Dalam rakor tersebut, Gubernur juga memberikan arahan terkait peningkatan kedisiplinan dan lingkungan kerja dengan meningkatkan pentingnya kebersihan dan kerapian kantor. Ke depan, rapat-rapat perangkat daerah juga didorong untuk dilaksanakan di luar kantor, sekaligus meninjau potensi desa sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi daerah. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima sertifikat tanah barang milik daerah dari kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat legalitas aset pemerintah daerah. Sebanyak 69 bidang tanah dengan total luas 39,63 hektar diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil ATR BPN Kalsel, Budi Kristiana, dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi tanah barang milik daerah Senin 6 April 2026. Sertifikasi ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset pemerintah sekaligus mencegah potensi sengketa lahan yang selama ini masih sering terjadi. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kinerja Kanwil ATR BPN Kalimantan Selatan yang dinilai cepat merespon kebutuhan sertifikasi aset pemerintah daerah. Gubernur menyebut masih terdapat ratusan hektar lahan pemerintah yang belum terdata dan tersertifikasi sehingga perlu percepatan penyelesaian terutama untuk mendukung pembangunan fasilitas publik. Dengan terbitnya sertifikat tanah ini, diharapkan tidak ada lagi permasalahan status kepemilikan lahan serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan aset daerah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan ATR BPN dalam menyelesaikan kendala teknis di lapangan, seperti batas lahan dan kelengkapan administrasi. Sementara itu, Kepala Kanwil ATR BPN Kalsel, Budi Kristiana, menyampaikan sertifikat yang diserahkan tersebar di sejumlah daerah dengan total nilai aset mencapai ratusan miliar rupiah. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung percepatan sertifikasi aset pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta jajaran perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Ini alhamdulillah kita menerima sertifikat dari pertanahan dengan 69 bidang dari 36 hektar. Ya kan? Dan total luas 36 hektar. Tapi kalau bidangnya itu 69 bidang. Adalah 69 bidang yang dikeluarkan sertifikat hari ini. Total yang 500 hektar kemarin yang dibebaskan dari sigil-sigil yang ada, sertifikat baru kurang lebih 150 hektar. Sisa 350 hektar lagi yang perlu lagi dibantu oleh BPN Baju Baru untuk memberikan sertifikat yang ada di sini yang di kawasan kantor ini. Pemirsa, kita berpindah ke informasi lain lagi. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah agar pembangunan dapat berjalan searah dan saling mendukung secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Gedung Idam Khalid, Selasa, 7 April 2026. Musrenbang ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan, serta perwakilan akademisi dan tokoh masyarakat sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Gubernur menegaskan pembangunan Kalimantan Selatan mengacu pada visi Kalsel Bekerja yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Selain itu, sejumlah capaian pembangunan tahun 2025 dinilai menunjukkan hasil positif, di antaranya indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional, serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Meskipun demikian, Gubernur menekankan perlunya perencanaan yang lebih terintegrasi agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir yang harus dilakukan secara terpadu. Capaian kinerja tahun 2005 menunjukkan hasil yang kuat dan melampaui target nasional, menjadi pondasi penting bagi berkelanjutan pembangunan Kalimantan Selatan. Arah pembangunan terus diselaraskan melalui sinkronisasi RKPD 2007 dengan agenda nasional agar langkah yang diambil tepat terintegrasi dan tepat sasaran. Penanganan banjir menurut Gubernur harus melibatkan koordinasi lintas wilayah, mulai dari hulu hingga hilir, dengan langkah konkret seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong proyek-proyek strategis seperti pembangunan jembatan penghubung, pengembangan kawasan ekonomi, hingga infrastruktur transportasi dan olahraga. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Melalui Musrenbang ini, diharapkan terbentuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan terpadu, serta mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kakor Lantas Polri resmi meluncurkan Operational Safety Driving Center di Lantas Polda Kalsel sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Selatan. Peresmian digelar di RTMC di Lantas Polda Kalsel Rabu siang 8 April 2026, ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur dan Kakor Lantas Polri, serta dihadiri jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas terbangunnya fasilitas Safety Driving Center ini yang diharapkan menjadi sarana edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat. Gubernur menyebut,
angka kecelakaan di Kalimantan Selatan telah menunjukkan tren penurunan dan kehadiran Safety Driving Center ini diharapkan semakin memperkuat hasil tersebut. Selain itu, dukungan dari Korlantas Polri juga dinilai sangat signifikan, termasuk penambahan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan di lapangan. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menegaskan, perubahan paradigma Polantas menjadi lebih humanis dan dekat dengan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menekan angka kecelakaan. Data menunjukkan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Selatan, baik dari jumlah kasus maupun korban meninggal dunia, meskipun faktor human error masih menjadi penyebab utama. Kapolda Kalimantan Selatan menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan melalui penegakan hukum dan edukasi serta turun langsung ke lapangan untuk menangani titik rawan kecelakaan. Kehadiran Safety Driving Center diharapkan menjadi pusat pembelajaran berkendara yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran keselamatan berlalu lintas. Dengan sinergi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Selatan terus menurun, serta menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih kepada Korlantas hari ini datang ke Kalimantan Selatan langsung meresmikan launching operasional Safety Driving Center yang hari ini kita saksikan bersama. Hari ini mudah-mudahan dengan angka penurunan yang dikatakan oleh Pak Kapolda, mudah-mudahan dengan adanya launching hari ini juga lebih turun dalam angka kecelakaan. Karena kita menekan kecelakaan ada 5 pilar, itu yang antara lain keselamatan, operasi lilin, operasi ketupat, zebra. Nah, jadi ada 5. Jadi ini mudah-mudahan tidak 5 ini mudah-mudahan tidak ada lagi kecelakaan yang terlalu parah. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Balangan, dan momen ini sekaligus menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Balangan digelar di halaman kantor Bupati Balangan, Rabu pagi, 8 April 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Acara diawali dengan berbagai penampilan seni dan budaya, mulai dari drum band, tarian daerah, hingga pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam mendorong pembangunan daerah. Di usia ke-23, Kabupaten Balangan dinilai telah mencapai berbagai kemajuan, baik di sektor infrastruktur, ekonomi, maupun peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi daerah terus menunjukkan tren positif seiring optimalisasi potensi sumber daya alam dan pembangunan yang merata. Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar pembangunan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Balangan menyampaikan rasa syukur atas capaian pembangunan selama ini, serta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan hibah dan bantuan sosial secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Peringatan Hari Jadi ke-23 ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguat komitmen bersama untuk membangun Kabupaten Balangan yang lebih maju dan berdaya saing. Nah pemirsa, demikian tadi sejumlah informasi pembangunan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Update terus informasinya di kanal resmi Setda Prop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi selanjutnya.